Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di podcast Teva JT Innovation. Perkenalkan, saya Eli Mulyadi sebagai katanya nih host. Katanya, itu masih katanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik jelita. Kita panggil namanya Mbak Bunga. Mbak Bunga ini mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember, Prodi Teknik Informatika. Beliau mahasiswi yang suka pemrograman, membuat program. Nah, kita tanya-tanya nih, bagaimana kiat beliaunya menjadi mahasiswi yang cantik? Mahasiswi yang bisa membuat program. Halo Mbak Bunga. Halo Pak, halo semuanya. Sehat Mbak Bunga? Alhamdulillah sehat. Mau dipromosikan apa ini Mbak Bunga? Apa Pak? Sudah punya pacar atau belum? Waduh, kok pertanyaan pertamanya seperti ini? Ya siapa tahu nanti ada yang berkenan untuk melamar, bukan untuk ngajak pacaran, tapi untuk melamar. Waduh, sulit ini Pak. Apakah terbuka untuk itu atau sudah tertutup ini? Sudah tertutup. Oh loh, kok sudah tertutup? Jangan sampai menutup kesempatan, gitu ya Mbak Bunga. Siapa tahu dapatnya lebih baik. Gitu ya Pak. Ya, oke Mbak Bunga. Dulu kenapa memilih jurusan TIF? Mohon maaf, Prodi TIF di JTI. Ya, dari saya SMP itu memang saya sudah minat sama teknologi. Nah, itu suka main komputer gitu Pak. Terus lanjut di SMK itu juga masuk di jurusan RPL. Oh, dari SMK ya, Iya, berarti ya, dari SMK. Rekayasa Oke. Perangkat Lunak. Jadi udah mulai ngoding dari SMK. Terus saya milih TIF itu karena awalnya karena D4. Karena kalau D3 itu nanggung. Oh gitu, Iya. oke. Artinya bahwa prodi yang lain yang D3 itu ada masukan untuk agar bisa ditingkatkan menjadi D4 begitu? Ada manajemen informatika dan teknik komputer? Boleh sih, kayaknya saya awalnya tuh tertarik di manajemen sih Pak sebenarnya. Manajemen tapi kok D3 kayak nanggung gitu, mau ke D4-nya gitu Pak. Jadi, Manajemen informatika ya, tetap di manajemen pemrograman ya. informatika, Iya. Masih berhubungan dengan RPL kan? masih. Rekayasa Perangkat Lunak. Lunak, Oke. Jadi akhirnya saya milih teknik informatikanya. Kan sama-sama ngoding gitu, sama-sama main komputer juga. Oke. Sehingga tertarik untuk ke D4 Teknik Iya. Informatika. Oke. Apa yang paling menyenangkan di waktu kuliah? Waktu kuliah Ya tentang kampusnya, ataukah tentang kawannya, atau mungkin banyak dosen-dosennya yang masih muda-muda seperti Pak Eli gitu. Jadi waktu kuliah mungkin di awal-awal waktu maba itu waktu masih senang-senangnya ya Pak ya, dapat teman baru, relasi baru gitu. Oke. Jadi masih sering main bareng, itu masih belum kepikiran stresnya. Jadi masih fresh banget waktu maba, terus ikut organisasi-organisasi gitu, ketemu relasi baru, ketemu sama kating-kating yang lebih jago, terus kayak dapat tips-tipsnya juga waktu kuliah di sini gitu. Terus kalau dosen-dosennya kebanyakan happy kok Pak, menyenangkan gitu. Menyenangkan Iya. ya. Baik ibu-ibu dosen maupun Iya. mas-mas dosen atau bapak-bapak dosen. Waktu itu masih banyak yang single ya waktu saya maba. Oh gitu ya? Iya. Seperti siapa yang single? Apakah Contohnya. Pak Husin sudah single atau masih single atau Kalau contohnya jangan disebut lah ya Pak namanya. ya enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Masuk Pak. tahun berapa sih? 2019 saya. 2019 ya. Iya. Contohnya siapa 2019? Yang masih single itu Bu Betty, terus Pak Angga itu masih single. Jadi kayak masih fresh gitu dosennya mengajar. Mengajarnya masih semangat gitu ya. Iya, Apa semangat. sekarang udah semangat? Sekarang masih semangat sih Pak. Masih semangat, betul. Cuman tampak lebih dewasa gitu ya. Iya. Oke. Dosen favoritnya siapa ini? Mungkin yang ibu siapa, yang mas-mas siapa gitu. Dosen favorit yang pernah mengajar Pak. Ya boleh yang pernah mengajar, boleh yang belum mengajar. Kalau
yang perempuan Bu Maya sih Pak. Oh, yang perempuan Bu Maya. Iya. Kalau yang Pak Eli dong. Siapa lagi Pak? Ah. Pak Eli kan dosen favorit ya Pak ya. kaporit ini, kaporit kalau Pak Eli ini. Jadi malu Pak Eli ini. Jadi habis nih pertanyaannya Pak Eli kalau begitu. Mbak Bunga, Iya Pak. apa setidaknya yang dirasakan sulit untuk menjadi programmer itu? Apakah menjadi programmer itu, menjadi orang-orang yang bisa analisa sistem itu sulit benar, atau hanya sekedar katanya sulit? Sulit Pak. Sulit ya? Sulitnya iya. apa? Sulit di logikanya sih Kak. Di logika. Jadi sebelum ngoding itu kan kita harus mikir alurnya dulu gitu. Jadi logikanya tuh memang harus kuat sih Pak, basicnya. Artinya sebetulnya bukan sulit ya kalau Pak Eli itu tidak sih. Cuman belum terbiasa saja Iya, gitu perlu ya. diasah. Betul. Seperti halnya kalau Bunga memasak, bisa masak enggak? Sedikit-sedikit. Sedikit ya. Bisa dimasakkan untuk Teva ya. Langsung dipraktekkan. Sekarang? Iya, jangan sekarang. Jangan sekarang. Oke. Karena memasak itu butuh kulina ya. Iya, butuh maka latihan. butuh latihan. Sama seperti membuat program juga butuh latihan. Maka saya harap perempuan-perempuan itu juga bisa setara menjadi programmer-programmer yang handal gitu, seperti Mbak Bunga. Kemarin kayaknya dapat job nih Mbak Bunga dari Tevaya. Iya, betul. Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai tapi masih ada tambahan kemarin. Oh, masih ada Masih tambahan progres gitu ya. lagi. Nanti kalau sudah bayaran, Pak Eli diajak ditraktir dong. Gitu ya Pak ya? Kan Lah. saya dari Pak Eli. Aduh, ya jangan bilang dari Pak Eli lah, ya dari Teva gitu loh. Dari Teva ya. Nantinya ya orang-orang Teva bisa ditraktir ya. Insya Allah. Duren juga masih banyak lah di Jelbuk itu ya. Insya Allah. Oke. Apa kiat buat adik-adik? Setidaknya kalau saya lihat Mbak Bunga ini termasuk lulus lebih cepat dibanding yang lain. Ya, karena di bulan April kemarin sudah dinyatakan lulus ujian skripsinya gitu ya. Maka saya pikir Mbak Bunga bisa punya tips, trik agar adik-adik tingkat nanti itu bisa lebih cepat lagi lulusnya, bisa tidak ditunda-tunda agar tidak bayar UKT lagi. Eman-eman kan bayar UKT cukup mahal juga gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat Mbak Bunga, silahkan. Kalau tipsnya dari saya sih ini kurangi tidur. Jadi memang harus banyak meleknya Pak. Soalnya saya kemarin sidang itu dalam seminggu itu saya tidurnya cuma 2-3 jam aja. Buat ngejar sidang duluan sebelum hari raya. Oke. Itu sama persis seperti yang disampaikan Hotman Paris loh pada saat diwawancara itu. Kenapa beliaunya bisa kaya, bisa menjadi sukses, bisa berhasil? Karena mengurangi tidur. Mengurangi tidur bukan untuk main game, tapi untuk produktif. Untuk produktif. Sehingga beliaunya tidur setidaknya 2-3 jam. Sehingga kebanyakan dari sehari-hari jam-jamnya itu digunakan untuk mendukung beliaunya menjadi sukses. Sama seperti saya juga begitu dulunya gitu ya. Sekarang ya masih kesuksesan Pak. ya setiap hari harus dinikmati ya. Dan setiap hari selama kita menjadi lebih baik, maka itu disebut kesuksesan. Bukan berarti sukses harus banyak uangnya, harus apa, tapi kebahagiaan dan duitnya udah habis-habis itu juga kesuksesan gitu. Salah satunya itu gitu ya. Gitu Mbak Bunga, dan Mbak Bunga termasuk menurut saya sukses juga karena baru dinyatakan lulus sudah dapat proyek gitu ya. Ada proyek yang harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu ya. Ini juga saya pikir bisa memotivasi untuk adik-adik yang lain. Gitu ya Mbak Bunga. Boleh. Tipsnya agar adik-adik itu bisa dapat proyek gitu. Bagaimana? Ini sih banyak-banyak serawung sama dosen. Banyak tanya, mungkin bisa banyak tanya atau ikut penelitian-penelitian jadi biar dikenal sama dosen. Soalnya saya rasa dosen-dosen di JTI ini ya khususnya itu pasti mengajak mahasiswanya kok kalau penelitian gitu Pak. Wah, hebat. Ingat-ingat. Dosen-dosen
jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember, luar biasa. Nah, ini betul enggak Mbak Bunga? Betul, Betul. Maka banyak yang senang ya di jurusan Teknologi Informasi ya. Iya. Oke. Ada masukan Mbak Bunga buat JTI lebih baik, buat Polij lebih baik. Masukannya apa ya Pak? Mungkin meningkatkan kualitas ini sih Pak, sarana dan prasarana. Siap. Kalau untuk Polijnya saya masih kurang begitu ini ya. Tapi kalau untuk di JTI sendiri, di mana saya juga bagian dari JTI, itu mungkin prasarananya lebih ditingkatkan lagi. Siap. Seperti kamar mandi atau musola gitu. Oh ya, siap. Nanti menjadi masukan buat kami. Setidaknya musola sudah ada beberapa ya, lantai 1, 2, 3 ya. Dan kita sudah siapkan, kami di JTI, manajemen JTI sudah menyiapkan juga untuk ruang apa itu namanya? Working space ya, co-working space. Sangat ini sih Pak. Lantai membantu. ya, lantai 2, 3 ya. Iya. Tunggu lantai yang 4. Nah, itu saya pikir teman-teman banyak sekali yang memanfaatkan di ruangan tersebut ya. Sangat bermanfaat dan terbantu sih Pak kalau mengerjakan tugas-tugas itu. Tapi sayangnya saya cuma menikmati sebentar. Sudah mau lulus. Sudah mau lulus ya. Ya. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah Menikmati. pernah gitu. Dan itu memang kami setting dari pihak jurusan itu sudah setting agar itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek-proyek baik dari dosen maupun dari mahasiswa, sehingga tim-tim yang ada, workshop-workshop yang ada itu bisa menjadi produk-produk unggulan yang bisa untuk dimanfaatkan atau dijual kepada pihak lain. Gitu ya Mbak Bunga. Iya, betul. Oke, Mbak Bunga yang cantik jelita, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan semoga tambah sukses. Ada IG yang bisa diakses oleh teman-teman? Instagram, aduh ini agak susah ya Pak spellingnya. Saya eja satu-satu aja ya. Boleh. @xiangzo_. Jadi @xiangzo_. Oh, sulit. Ya, begitulah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Tapi jika ada yang mau berkenalan dengan Mbak Bunga, dipersilahkan. Yang mau melamar, pokoknya tidak takut, dipersilahkan. Boleh. 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 Kalau mau melamar saja, tapi kan tidak tahu ya mau diterima. Oh iya, atau itu gitu. kan masalah nasib. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.